Ini adalah video untuk orang tua yang anaknya GTM. Gimana caranya memperbaiki pola makan anak. Preview. Jadi kalau anak GTM terus-terusan misalnya sampai berat badannya naik, itu nggak bisa didiemin, bisa jadi pola dan perilaku makan anak itu yang nggak sesuai. Terus gimana caranya untuk merubah perilaku makan anak atau pola makan anak? Jadi yang terpenting adalah feeding rules. Feeding rules itu ada 3, jadwal, lingkungan, dan juga prosedur. Dan ini yang konsisten harus orang tua perbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Kita mulai dari jadwal dulu. Jadi jadwal makan itu harus sesuai. Dari jam makan 1 ke jam makan selanjutnya harus jedanya 2-3 jam. Karena pengosongan lambung itu dilakukan selama 2-3 jam. Terus juga kita konsisten di luar jam makan tidak boleh makan. Karena apa? Nantinya akan mempengaruhi pengosongan lambung itu sendiri. Terus juga jadwal makan kalau udah teratur, nantinya durasi makan juga harus teratur. Jadi sekali makan itu 30 menit. Kenapa? Karena nanti kalau lebih dari 30 menit akan mempengaruhi jam makan selanjutnya. Terus ketika jadwal makan udah beres, kita lanjutnya ke prosedur. Jadi prosedur makan itu harus sesuai. Misalnya anak itu harus duduk dan juga harus misalnya makan secara mindful. Dan juga lingkungannya yang mendukung, tidak memaksa. Nantinya kalau memaksa, anak itu bisa jadi trauma makan. Kalau nantinya ini diterapkan, bisa jadi pola makan anak menjadi baik. Terus berapa lama dok ini bisa diterapkan? Paling nggak minimal 1-2 minggu. Kenapa? Karena pola makan itu adalah perilaku dan tidak ada yang sebentar untuk mengubah perilaku. Artinya orang tua harus konsisten dulu menerapkan feeding rules. Paling nggak jadwal makan dan prosedur dan juga lingkungannya itu minimal 1-2 minggu diterapkan sehingga nantinya akan ngajar porsi makan, terus dia jumlah kalori dan juga ada jenis makanannya. Anak akan mau makanan-makanan yang disediakan. Ketika jadwal makan diatur, anak akan tahu gimana rasanya respon lapar dan juga kenyang. Terus juga nantinya ketika tahu respon lapar kenyang di jam makan itu akan lebih cepat. Misalnya kita siapkan di jam makan anak itu jam 9. Artinya dari jam 7 ke jam 9 itu nggak ada makan. Itu harus dilakukan, kecuali anak itu boleh minum air putih aja. Kenapa? Karena kalau ada kalori masuk, artinya nanti pengosongan lambung itu akan berpulang lagi dan artinya itu nggak sesuai dengan feeding rules. Kalau jam 9 makan 30 menit, tapi misalnya ada kendala lagi, anaknya makannya sedikit dok, nggak apa-apa. Jawabannya ya nggak apa-apa, nanti biarin aja. Kalau anak itu makan sedikit, dia akan menanggung konsekuensinya kalau nantinya menjadi lapar. Dan kalau lapar di luar jam makan, balik lagi, tidak boleh dikasih makan. Kenapa? Karena tadi, balik lagi kita mengenalkan respon lapar dan kenyang, dan ini yang harus konsisten diterapkan oleh orang tua. Kalau nantinya selama 1-2 minggu ini diterapkan, anak sudah paham respon lapar kenyang itu seperti apa, pastinya nanti pola makan anak itu akan menjadi baik. Baru ketika setelah pola makan anak baik, kalori intake juga akan memenuhi dan juga jumlahnya nanti akan memenuhi juga. Terus juga jenis-jenis makanan juga akan mempengaruhi. Misalnya anak maunya protein. Lalu anak juga makan dengan waktu yang cepat. Jadi 30 menit belum habis, tapi makanan anak udah habis. Terus boleh nggak nambah? Boleh, asalkan tidak lebih dari 30 menit. Kalau kita perhatikan semua itu, nanti GTM itu akan hilang. Dan yang terpenting adalah konsisten untuk menerapkan feeding rules. Banyak orang tua yang bingung gimana caranya menerapkan feeding rules dari awal. Jadi sesimpel kita mengatur jadwal dan juga nantinya kalau jadwal udah beres, anak itu bisa nggak GTM lagi. Beberapa kesalahan yang dilakukan orang tua ketika menerapkan feeding rules. Jadi ada beberapa pertanyaan, misalnya, dok, kalau misalnya di luar jam makan nggak ada makan, nanti anak lapar atau uring-uringan, itu gimana dong mengatasinya? Justru itu yang kita cari. Ketika anak itu nggak makan, anak itu akan merasakan lapar itu seperti apa. Dan itu harus konsisten dikenalkan kepada anak. Nantinya tujuannya adalah ketika jam makan ini tiba, anak itu makan dengan sendirian dan juga lahap. Terus pertanyaan selanjutnya, dok, apa nggak apa-apa dok? Kasian dok, gimana nanti nutrisi yang nggak terpenuhi? Justru dengan mengatur jam makan, kita nantinya bisa memenuhi kebutuhan kalorinya. Jadi misal, jam makan anak pertama jam 7 pagi, atau paginya itu snack dulu minum susu. Lalu jam 2-3 jam selanjutnya, anak itu bisa langsung makan pagi. Jadi misalnya makan paginya dengan menu lengkap. Tapi dalam perjalanannya dari jam 7 ke jam 9, artinya ada 2 jam jeda, itu nggak boleh makan sama sekali, hanya boleh minum air putih. Kalau misalnya anak itu rewel, terus juga nangis, bahkan sampai uring-uringan, ya nggak apa-apa, kita alihin aja ke hal-hal yang lain. Misalnya anak kita ajak main, kita ajak stimulasi, dan sebagainya. Nanti ketika jam 9 waktu makan, coba perhatikan, satu porsi makanan yang kita berikan itu akan habis dan juga akan cepat waktunya. Jadi durasi 30 menit yang kita sediakan bisa jadi hanya 15 menit anak bisa menghabiskan satu piring yang kita sediakan. Nantinya akan memenuhi apa? Jumlah intake kalori yang kita sediakan dan juga jenisnya. Misalnya dia mau makan protein,
Atau misalnya dia habis dalam satu piring semua yang kita siapkan. Di dalamnya ada karbohidrat, lemak, dan juga proteinnya. Dan ini yang nantinya menimbulkan feeding rules itu membentuk pola. Kalau kita terus-terusan nanti membentuk pola ini, bisa jadi pola makan anak itu menjadi baik seterusnya. Terus pertanyaan selanjutnya, dok, kadang kita kasih cemilan nih, kalau misalnya di luar jam makan itu gimana dok? Itu yang disebut feeding rules yang konsisten. Nantinya anak itu nggak tahu gimana rasa lapar dan kenyang. Terus juga tidak terbentuk pola makan yang baik. Terus juga nantinya anak tidak disiplin. Justru nanti bukan anak itu yang nggak sabaran, bisa jadi orang tuanya yang nggak sabar, akhirnya feeding rules berantakan. Terus juga harus satu suara, jadi satu rumah orang tua itu harus satu suara. Misalnya ibunya, bapaknya, atau misalnya di rumah ada caregivernya, ada misalnya yang ngasuhnya, atau misalnya ada mertua, ada neneknya, ada kakeknya. Semua harus satu suara dulu nantinya agar anak itu bisa disiplin. Ketika tadi sesimpel jadwal makan aja udah disiplin, nanti kedepannya pola makan itu akan menjadi bagus. Dan ini harus konsisten, balik lagi. Minimal 1-2 minggu diterapkan. Kalau nantinya udah konsisten, coba kita perhatiin deh. Anak itu makan dengan lahapnya gampang banget. Terus juga misalnya pada keadaan-keadaan tertentu kalau feeding rules itu boleh dilonggarkan ketika anak itu sakit. Jadi kalau sakit boleh nggak ada feeding rules, silakan semaunya anak. Kenapa? Karena lagi sakit itu ya bisa jadi kita nggak enak untuk makan atau badan kita nggak enak. Artinya feeding rules itu boleh dilonggarkan. Jadi nanti balik lagi ketika sembuh itu akan mudah. Kenapa? Karena feeding rules udah ada dan juga pola makannya udah terbentuk. Atau bahkan ketika sakit kalau feeding rules udah terbiasa, bisa jadi anak itu terbiasa dengan feeding rules. Preview. Jadi tadi ada beberapa hal yang orang tua salah dan juga nantinya harus diluruskan ketika menerapkan feeding rules ya.